Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat beriman pun Anda berada, semoga kebahagiaan, keberkahan, sukses bersama kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Salam NKRI Harmati, salam Pancasila Jaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan menayangkan sebuah video pengakuan dari salah seorang kiai dari Lampung yang bertemu dengan Kiai Haji Nur Ihya di Surabaya. Kemudian sang kiai ini yang merupakan kader NU juga menceritakan pengalamannya tentang selama menjadi muhibbin. Kemudian ada beberapa kejadian yang berkaitan dengan seorang oknum Kabib. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita simak saja bersama-sama tanpa harus berlama-lama. Dan ini videonya. Muhibbin nggih, kula sejak lulus STM 89 90. Pokoknya datang Muhibbin itu luar biasa, dan bapak kula riyen ngajak kula teng pundi-pundi tapi kula inget pesan bapak kula, gak semua iki duriyae Rasul lho. Sudah curiga. Sudah, bapak saya tuh sudah dulu bilang gitu. Bapak saya almarhum Kiai Samsul Huda. Yang pegang masjid Kutisari itu. Masjid Rotul Jannah sama Yayasan Saroja. SD Islam Saroja. Sekarang diteruskan adik saya perempuan. Itu dulu bapak saya ingat pesan seperti itu. Pokoknya hati-hati, nggak semua kata dia gitu. Bapak ini seperti ini ya karena mereka berilmu. Tapi ada yang tidak gitu. Belum tentu mereka duria. Sampun sanjang ngoten almarhum bapak kula ini gitu. Benar yang dikatakan bapak saya dulu, apa iya gitu. Tapi kalau melihat kelakuannya itu kok memang ada sedikit ketidakpercayaan, ada keraguan waktu itu. Ada keraguan. Bahkan kawan saya yang nelpon Pak Yai itu, Pak Ustadz Suryadi, beliau yang malah kenceng. Beliau bilang, saya baru pegang HP loh. Berpuluh-puluh tahun saya nggak pegang jadul, tapi HP jadul. HP jadul bahkan bukan pegang ya. Karena beliau itu tukang pandai besi. Tukang pandai besi. Gitu. Kebetulan sama Kiai Sukon dekat, beliau itu menganggap saya ini pokoknya jadi kesetnya Kiai. Pulau gini ngoten tumut. Nggih Pak Sursami kali kula, di mana Kiai kalau ada apa-apa dengan Kiai kita yang di depan. Mau jadi kesetnya Kiai, artinya ketika Kiai itu dihina, saya juga tidak terima. Tapi Kiai nggak mau mengesetkan orang lain ya. Boten. Tapi awak ini sing nganggep bahwa saya kesetnya Kiai itu, artinya biarlah saya yang kalau ada apa-apa baik biar kita. Gitu. Cuma prakteknya banyak Kiai yang tidak mau. Nggak mau. Istilahnya ayo bareng-bareng. Nggih. Kiai kula niku Kiai Sukon. Bagi Muhammad Syukron itu luar biasa, nggak mau diperlakukan dengan istimewa itu, nggak mau. Nggih, mboten purun. Lah kebetulan kula ten Lampung iku nggih. Nek enten Habib, dalam bahasa Indonesia ya. Karena misalnya ada iya. Ketika ada Habib nyebrang baik dari Jawa, ada yang dari Pemalang. Dulu Habib Husain namanya. Pemalang Jawa Tengah itu. Datang nyebrang, mampir ten kula, Pak Suryadi sama Pak Ustadz Sudirman. Harga itu 5.000 kalau dijual. Dulu. Harga itu kalau dijual 5.000. Tasbih yang ada kotaknya di ujung itu. Tasbih itu. Kan salah 5.000 itu dulu. 5.000 dijual ke saya 10.000 untuk dijualin. Saya waduh, ini harganya berapa? Udah ambil 50 aja. Ini untuk diriya Rasul loh. Sama dengan sampean tuh hormat sama Rasulullah, keluarga Rasulullah. Gitu. Sama dengan sampean hormat sama Rasulullah dengan menghormati keluarga Rasulullah ini gitu. Udah ambil aja. Nggak ada artinya, duit 1.500.000 nggak ada artinya. Oke, kalau jalakan karena maksa kan. Ini saya jual kemana? Akhirnya ya pokoknya saya ambil di rumah numpuk. Siapa mau yang mau silakan ambil lah. Berarti intinya dengan nggak ingin menjualkan tapi menolong gitu. Iya, karena itu tadi, karena saya menganggap beliau duriya Rasul ya wis lah. Tapi satu kali, dua kali, tiga kali saja atau sering ya? Setiap nyebrang bawa poster, bawa poster HP, bawa ini gitu. Tadi foto Habib itu ya? Banyak yang isinya banyak itu. Kalau sholawat nopo niku sing supe kula. Gambare. Mungkin supe kula. Pokoknya ini bawa ini. Busro dereng lahir, Busro nabi lahir yang lalu nggih. Dereng. Sholawat nariyah, munjiyah. Nggih, dereng. Disipane niku, nah mesti kula kan salatus. Enten malih sing Habib sinten mriku. Namanya Habib Bakar Al-Habsyi. Abu Bakar Al-Habsyi niku penggaweane keliling. Berarti ke kiai-kiai yang sholat, takmir masjid, pokoknya kiai ada lagi kiai yang kenalan dengan di sana datang beliau dan awalnya emang saya kasih uang bensin nih, adanya segini. Barangnya besok datang lagi, enggak saya butuhnya itu 300, tolong sih diusahakan ngoten. Oke, mau ngoten mau. Nah,
istriku sampai timbang kayak uang lu gak jelas, kata istri saya itu. Mending sampai kayak no anak yatim gimana katanya gitu. Jelas. Istri kulon itu marah ya karena pendarahnya kan. Istri kulon saya minta, ternyata istri saya seperti itu. Kecewa lah sama saya karena kok dikasih datang nggak ngapa-ngapain. Bahkan temen kulon itu di tempat saya itu tidur di kursi itu. Duran. Tapi nanti anak jenengan diapa-apakan? Nggak ada curiga? Boten, nggak ada curiga sama sekali. Saya karena nganggapnya ya saya yakin sudah Rasul. Cuma saya akhirnya curiganya gini ketika zuhur, saya kan berangkat masjid. Beb, ya udah berangkat dulu. Oh ya mungkin nanti sholat di tempat saya kali nggak mau di masjid. Pulang saya tunggu adzan asar. Loh, itu mana uangnya? Saya tanya. Jamak? Saya tanya. Itu tadi orangnya sholat enggak? Enggak gitu. Tapi mungkin di jamak takdim takhir ya. Nek di jamak nih kuang riani cerak loh. Beda. Rumahnya itu deket. Enggak umum lah kalau jamak. Itu yang Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Rumahnya itu dekat, masih Lampung Selatan sama Lampung Selatan. Berarti antara dua waktu sholat itu terlalui ya? Enggak, bisa. Dan di tempat saya kan kalau dia mau duran kan duran dulu, nanti asar sholat di depan rumah. Iya. Ternyata sampai asar di depan di rumah saya tanya istri saya tadi numpang sholat enggak? Sampai asar, Beb ini udah asar. Mungkin sholatnya di Mekah ya? Kan khusus ini. Bilang gini ketika Beb, gampang kalau saya makan saya dekat sama Rasulullah gitu. Ya benar berarti. Dekat sama Rasulullah. Oh iya. Cuman saya udah mulai apa iya kalau dulu ya Rasul boleh meninggalkan seperti itu. Luar biasa dengan jawaban itu saya mikir enak benar gitu loh. Dispensasi seperti itu kan dari Rasul sholatnya karena dekat dengan Rasulullah gitu. Sementara Rasulullah menyuruh umatnya semua untuk sholat gitu kan. Tanpa terkecuali lah kok ini enak bener gitu. Berarti ini terjadi menimpa panjenengan itu tidak hanya 5 tahun, 10 tahun tapi lebih gitu? Sering. Nah, sing tetanggi kula kebetulan madosi kula mboten. Nyari saya nggak ketemu, ada Habib nggak tahu dari Madura. Saya tanya Habib siapa, dia lupa namanya. Datang ke rumah saya, kata istri, tadi ada orang dua Mas. Kayak orang Arab. Dari luar Lampung kok bisa kenal jenengan ada rekom dari teman? Dari teman. Kalau nanti yang ditujukan selalu kalau nggak saya Ustadz Sudirman, terus Ustadz Suryadi, Ustadz Muiz. Kalau ada Habib pasti mampir, mampir ke sana, mampir gitu. Mungkin ada yang bilang mampir aja ke sana. Terus pernahkah ya ini? Mohon maaf ya saya potong sebentar. Apakah pernah ketika jenengan ngasih uang atau apalah ya, terus karena kurang dari permintaan Habibnya terus marah? Nek marah mboten. Ya tolonglah diusahakan duit segini ini nggak ada artinya sampean dengan sampean hormat sama keluarga Nabi. Nggak ada artinya. Kan mintanya 500, Bib ini adanya 300. Sampean ini loh kok saya yakin nggak punya sampean gitu. Kan sebelumnya jenengan juga nggak persiapan. Enggak, gitu. Dadak langsung. Karena saya kan minta sama istri sini adanya 300 Mas. Yang ini duit ini untuk itu besok gitu. Mas saya cerita ini saya marah malah nih saya ini kurang loh. Udah besok pasti dapat. Orang Madura jualan sate. Pak saya ini jualan sate. Tekon yang sampean nggak ada Mas Agus ke rumah sampean nggak ada ke tempat saya langsung ke jualan sarung 1 juta mau nggak mau pokoknya harus dikasih 1 juta sarung satu sarung super ya paling nggak tahu ditunjukin sarungnya ternyata sarung biasa. Tapi mungkin harganya 150 dikasih akhirnya kena dia 1 juta. Nah dia cerita kena polemik nasab ini baru cerita ke saya kok nggak pernah cerita sampean kalau sampean didatengin iya tuh nggak cerita. Istri saya cerita katanya datang ke rumah saya, iya datang ke tempat sampean nggak ada gitu. Sini yang orang Madura siapa nanya, ada tuh di sebelah tukang sate, dia dari Madura ya, nggak tahu siapa Habib siapa saya nggak tahu. Ya inilah para pemirsa khususnya para kiai-kiai struktural Nahdlatul Ulama, ibu-ibu muslimat fatayat semua ya dengarkan korbannya itu warga NU. Kok malah jenengan wahai para kiai yang duduk di Suriah ya Mustasar, PWPJ, MWJ, Ranting, kok malah tambah diam saja, nggak berani bersikap ya. Bersikaplah yang tegas, tidak harus keras, tegas bahwa ini tidak benar ini, gitu. Ini nggak benar ini. Nah, setelah itu kecurigaan panjenengan lanjutkan ke penelitian. Apa benar para Habib itu minduriati Nabi kita atau hanya omong kosong belaka? Apa penipuan ya untuk menipu umat ya, untuk membohongi umat dan masyarakat lah. Wajib dengan lakukan ya, investigasi seperti ini supaya tidak semakin banyak korban-korban lainnya. Ini bukan settingan saya, bukan beliaunya sendiri. Setidaknya panjenengan saya itu keliling mana-mana. Dan ini alhamdulillah ya sejak acara tesis nggak ada lagi yang berani, nggak ada lagi yang datang. Alhamdulillah. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Nah terus harapan saya sebenarnya saya di posisi ranting ya, yang berjuang tidak pernah cari hidup di NU enggak, menghidupkan NU. Jadi saya wakafkan lah ya untuk di
khususnya di tempat saya sendiri yang orang nggak kenal NU, kita kenalin NU ya, walaupun kadang ya nombok lah 100-200 nggak ada yang pernah untung, nggak ada. Berjuang. Jadi itu berjuang. Jadi harapan saya itu ini buat dibatsul masail kan gitu loh, gitu. Harapan saya seperti itu. Biar di bawah ini nggak antara kita atau yang memimpin sama kawan sebenarnya. Diadu domba, nanti crash, akhirnya fanatik buta. Sama kawan karena dia mungkin masih pegang prinsip husnudzon, ya kan, husnudzon. Ini banyak terjadi ya, tidak hanya di Lampung, di mana-mana. Tidak hanya ya 1.500.000 tidak. Wah, ada yang sapi satu. Beras anaknya diangkut ya. Beras 1 ton diangkut teman itu loh. Kan enggak itu, istri jenengan. Ya alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Nek niku Mbak, girangan niku ya. Ya inilah yang perlu ya. Harusnya PBNU itu berterima kasih pada Kiai Imad ya. Gus Abbas, Kiai Syarif Rahmat, ya Gus Hadi Jazuli, ya Kiai Arzuki Mustamar, Kiai Said Agil Sirot. Jangan ke saya. Ya beliau-beliaunya yang berjasa itu melindungi Nahdliyin ya dari pemalaan ya, dari penipuan mereka. Ini untuk mendidik supaya para habaib ini juga bekerja layaknya kita-kita. Ya jadi tukang dodol sate ayam, sate kambing, sate usus, nggak apa-apa, dodolan, nggak apa-apa dodol minyak lagi, dodol tasbih lagi, tapi nggak usah maksa-maksa ke kiai-kiai. Dianggap kiai-kiai yang punya musola masjid Amir Takmir itu sebagai karyawannya. Suruh jualkan ya, menjualkan, tapi harganya nggak sesuai pasaran. Banyak ini sudah, ini langsung dari Madinah. Lanjut dengan saya nggak bisa, ya pokoknya saya butuh duit sekarang. Nah, akhirnya kan ini mengandung unsur penipuan juga. Penipuannya ya horor, seperti kitab horor, horor. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh tidak hanya PBNU, tapi ya seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Nah, sudah sama-sama kita simak videonya tentunya. Dan kejadian-kejadian seperti ini bukan kejadian-kejadian yang pertama kali, tapi sudah kejadian yang sudah berulang kali dan dalam waktu yang cukup panjang. Apa yang disampaikan oleh Kiai dari Lampung tersebut merupakan suara mayoritas sesungguhnya, baik dari warga NU sendiri, dari warga masyarakat, dari warga bangsa, menginginkan apa yang sesuai diharapkan oleh Kiai dari Lampung tersebut. Khususnya para alim, para kiai, para ulama yang berada di struktural NU dari atas sampai bawah, sebaiknya memang bersikap, kemudian merespon apa yang diharapkan oleh para warga Nahdliyin dari akar rumput dari bawah. Sekaligus ini menjadi pelajaran bagi para oknum-oknum yang selalu saja masih menggunakan cara-cara seperti itu untuk mendapatkan uang atau mendapatkan apa yang dia inginkan. Mungkin saat ini sudah sangat berkurang, jauh berkurang. Mereka sudah mulai tidak berani. Tapi kalau ini tidak terus disuarakan, maka bisa saja terjadi 5 tahun, 10 tahun ke depan ketika orang sudah tidak membahas polemik tentang nasab, tidak ada lagi tesis-tesis seperti Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, maka kejadian-kejadian ini dikhawatirkan akan terulang kembali. Sekaligus menjadi penyadaran bagi para muhibbin akut yang selama ini masih saja meyakini bahwa mereka adalah dzurriyyah baginda Rasulullah SAW. Sebenarnya ukurannya sangat simpel. Seseorang itu sebagai dzurriyyah Nabi atau tidak adalah dari tes perilaku itu saja. Sebelum tes-tes yang lainnya lah, terlalu panjang dan terlalu lama. Tes perilaku, tes akhlak, dan kepribadian itu sebenarnya sudah kita bisa lihat bersama-sama. Dan masalahnya memang ada muhibbin yang memang dia hanya di situ saja pergaulannya, tidak mau keluar, dan dia terus setiap hari ketemu dengan sosok idolanya saja tanpa harus melakukan perbandingan keluar, sehingga ini susah keluar dari cerat-cerat semacam ini, dari cerat-cerat mereka. Ini saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.